Hai guys, kali ini aku bakal ngenalin salah satu laptop yang ukurannya kompak, ringan, terus performa yang memadai itu kayaknya udah jadi idaman banget ya buat kita-kita yang punya mobilitas yang tinggi. Kali ini aku mau nge-review salah satu laptop yang tipis nih dari Acer, yaitu Swift 3 Infinity 4. Tahu nggak sih guys, dengan desain yang simple tapi mewah ini, beratnya yaitu cuma 1,2 kilo aja. Dan laptop ini juga tergolong laptop yang tipis, dimana ketipisannya itu cuma 15,9 mm. Salah satu hal yang aku suka banget dari laptop ini, karena di bawahnya ini kalian bisa lihat ya, kalau ada kayak semacam penyangganya untuk menyangga layarnya yang berasal dari material metal yang berbentuk persegi panjang, sehingga kelihatan sekali kokohnya. Untuk tampilan layarnya sendiri, Acer Swift 3 Infinity 4 ini punya layar dengan luas 14 inci dengan resolusi Full HD dan bezelnya yang sangat tipis. Jadi bikin aku nyaman banget buat nonton berbagai macam konten. Gak cuma asik buat nonton MV, film, ataupun main game, tapi layarnya juga asik nih buat kamu yang emang sering edit foto atau ngedit video. Jadi pas banget layarnya memiliki kecerahan 300 nits serta udah mendukung 100% RGB. Seperti yang kalian lihat di sini, aku suka banget ya sama layarnya karena punya keakuratan warna yang asik banget di mata. Apalagi ditambah sama bezelnya yang emang tipis banget, jadi bikin kita tuh semakin nyaman pas lagi ngedit video atau ngedit foto, nonton MV, atau sebagainya. Jadi buat kalian-kalian para pelajar ataupun pekerja yang emang butuh laptop yang tipis tapi punya performa yang oke, bisa banget sih kamu punya laptop Swift 3 Infinity 4 ini untuk jadi pilihan kalian. Keyboard dengan key travel di 1,4 mm, touchpad center terhadap spasi, dan terdapat fingerprint center. Di sisi kanan terdapat King's Hidden Lock, berfungsi untuk mengamankan laptop. Untuk menggunakan King's Hidden Lock, memerlukan alat yang bernama Security Lock. Kemudian USB Type-A 3.2 Gen 1 digunakan untuk mentransfer file atau data. USB ini memiliki kecepatan 5 Gbps. Combo jack audio digunakan untuk menghubungkan earphone atau headphone dengan perlengkapan yang bisa menghasilkan audio. Di sisi kiri terdapat HDMI digunakan untuk menghubungkan perangkat high definition dan ultra high definition. Kemudian ada DC-in berfungsi untuk menghubungkan kabel LAN sehingga laptop dapat terhubung pada satu jaringan. Kemudian USB Type-A 3.2 Gen 1 with power off charging. Port ini dapat mengisi baterai meski laptop dalam keadaan off. Yang terakhir ada Thunderbolt port, merupakan teknologi baru yang dirancang, membuat perangkat terhubung lebih mudah, membebaskan port untuk ketersediaan yang lebih luas. Port ini dapat memberikan transfer data kecepatan tinggi ke perangkat kompatibel termasuk mengisi daya laptop ringan. Thunderbolt 4 memiliki bandwidth 2 arah yaitu 40 Gbps. Merupakan perangkat yang penting pada komputer dalam hal menyajikan kualitas grafik yang bagus. Tidak hanya itu, fungsi dari VGA card ini adalah mengolah informasi grafis pada komputer seperti merender grafis 2 dimensi maupun 3 dimensi, serta mampu menghubungkan komputer dengan perangkat TV ataupun ke beberapa monitor sekaligus sebagai multi monitor. Selanjutnya adalah tipe slot pada VGA card. Untuk menambahkan VGA card pada komputer, kita harus menggunakan slot expansion yang tersedia pada motherboard kita. Berikut ini adalah jenis-jenis slot yang terdapat pada VGA card. Yang pertama adalah ISA, Slot Industry Standard Architecture atau disingkat ISA, dulunya merupakan standar slot VGA card pada sekitar akhir tahun 1980-an. Namun slot ini sudah tidak lagi digunakan pada motherboard saat ini. VGA card dengan jenis ISA ini mampu mengirimkan data 2 hingga 3 MB per detik. Slot menggantikan peran dari slot ISA sebagai standar slot VGA card pada awal tahun 1990-an. Slot ini dirancang agar GPU dapat langsung mengambil data dari memori tanpa harus menggunakan CPU. Selanjutnya adalah slot AGP. Slot pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. Seiring dengan berkembangnya zaman, AGP juga mengalami peningkatan dan memiliki 4 macam versi berdasarkan speednya. Yang terakhir adalah PCI Express yang merupakan jenis slot VGA card yang paling terbaru
pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. PCI Express ini merupakan peningkatan teknologi dari jenis PCI yang lama. Dan slot jenis ini memiliki kemampuan untuk mentransfer data. Dan ini adalah bagian-bagian VGA card. Pertama ada Graphic Processing Unit, yang biasanya disebut Visual Processing Unit, adalah sebuah sirkuit yang dirancang untuk memanipulasi data dengan cepat dan memodifikasi memori untuk mempercepat pembuatan gambar pada frame buffer. Yang kedua adalah Heatsink dan Fan, yang berfungsi untuk meratakan suhu yang ada pada Graphic Processing Unit. Biasanya heatsink juga dilengkapi dengan sebuah kipas yang membantu untuk mengeluarkan udara panas yang ada pada VGA card. Yang ketiga adalah memori, tempat di mana semua tekstur dan informasi grafis disimpan. GPU mengambil data dari memori, kemudian memprosesnya lalu disimpan kembali di memori untuk kemudian disalurkan ke RAM DAX sehingga dapat tampil di layar monitor kita. Itu RAM pada laptop. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer atau laptop. RAM biasa juga disebut dengan memori. Fungsi RAM: membaca data. Data yang tersimpan dalam hard disk biasanya akan lebih lama ditampilkan karena dalam hard disk tersimpan banyak data dan diperlukan waktu untuk menemukannya, terutama jika data mengalami fragmentasi. Penyimpanan sementara. Selain membaca data, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan, membantu performa grafis dan pengolahan data. Ketika bermain game dengan grafis high resolution atau menonton film dengan resolusi yang tinggi, maka menyetor data sangat banyak ke dalam RAM sehingga dibutuhkan RAM yang besar. Di mana sih letak RAM laptop? RAM laptop bisa diakses dengan membuka panel yang terdapat di bagian bawah laptop. Biasanya di sana terdapat beberapa panel, sehingga Anda harus mencari panel yang memiliki icon memori RAM. Atau lihatlah di buku panduan laptop, kebanyakan laptop hanya mempunyai 1 atau 2 slot RAM. Ciri-ciri LPDDR4X umumnya berupa soldered IC pada laptop, 32-bit channel ke memory controller per IC. Memory controller Ryzen memiliki lebar 64 bit, maka per channel LPDDR4X dioperasikan dengan 2 kali 32 bit virtual channel. Up to 4 channel LPDDR4X, 2 channel masing-masing 2 kali 32 bit jadi 4 kali 32 bit. Kecepatan hingga LPDDR4X 4266. Gimana cara kerja RAM pada laptop? Saat pengguna ingin menjalankan sebuah program aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder. Kemudian, sistem mentransfer data tersebut ke memori RAM untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Setelah pemrosesan selesai, prosesor akan menampilkan hasilnya ke perangkat output atau mengembalikannya kembali ke dalam perangkat. Jika jumlah data yang akan ditampung sudah melebihi kapasitas memori RAM, sistem operasi akan menjalankan prosedur swap atau pemindahan sementara. Data tersebut akan dipindah untuk sementara ke sebuah ruang dalam penyimpanan sekunder yang biasa disebut swap file atau virtual memory. Apa itu audio? Audio adalah suara yang muncul melalui speaker atau sebuah headset pada perangkat komputer atau laptop, adalah sebuah hasil olahan dari data sound card. Pada laptop Acer Swift 3 Infinity 4 terdapat DTS, Digital Treatment System Audio. DTS Audio adalah teknologi multi-channel audio yang dapat menghadirkan pengalaman mendengarkan suara layaknya berada di ruang konser. Istilah surround sound dalam teknologi ini berarti kamu dapat merasakan suara audio yang terkesan berada di sekitarmu, meski sebenarnya keluar dari speaker laptop di depanmu. Teknologi ini juga memberikan respon bass yang dioptimalkan dan pencegahan distorsi speaker mikro sehingga suara yang dihasilkan akan lebih kaya. Acer Purified Voice Technology. Selanjutnya ada teknologi Acer Purified Voice dengan mikrofon ganda dan teknologi beamforming yang mengikuti kamu di sekitar ruangan. Dengan begitu, kamu dapat mendengar output suara yang dihasilkan dengan keras dan jelas, meskipun ada suara bising di sekitar. Teknologi Acer Purified Voice ini juga meliputi fitur pick up medan jauh.
penekanan keystroke, serta mode panggilan pribadi dan konferensi yang telah ditentukan sebelumnya. Keistimewaan audio DTS memberikan suara dan bass yang lebih kaya, jernih, dan kencang tanpa merusak speaker pada perangkat tersebut. Meski menghantarkan suara yang keras, suara yang dihasilkan pun mampu menghasilkan kualitas yang begitu baik dengan rentang yang dinamis. Kualitas suara yang baik pada teknologi ini bahkan mampu terdengar dalam ruangan hingga 4 jarak meter. Tentu saja teknologi ini membuat kamu nyaman saat menyalakan musik favorit bisa tetap terdengar jelas dan jernih, meski ada gangguan suara lingkungan sekitar. Bagaimana cara kerja audio pada Acer Swift 3 Infinity 4? Pada dasarnya, prinsip kerja audio ini kebalikan dari mikrofon, sebagai perangkat yang merubah sinyal elektrik menjadi suara melalui getaran membran, sedangkan mikrofon sebagai perangkat input yang merubah suara menjadi sinyal elektrik. Diafragma atau membran. Sebuah drivers memproduksi gelombang suara dengan menggetarkan konveksibel atau diafragma secara cepat. Getaran tersebut adalah hasil induksi magnet yang mengalir melalui lilitan. Kon biasanya terbuat dari kertas yang terhubung pada ujung suspension atau surround. Surround sendiri merupakan material fleksibel yang menggerakkan kon yang terletak pada bingkai logam atau basket. Magnet elektromagnet diposisikan pada bidang magnet yang konstan yang terbuat dari magnet permanen. Kedua magnet tersebut, yaitu elektromagnet dan magnet permanen, berinteraksi satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada umumnya. Kutub positif pada elektromagnet tertarik oleh kutub negatif pada magnet permanen, dan kutub negatif pada elektromagnet ditolak oleh kutub negatif magnet permanen. Ketika orientasi kutub elektromagnet bertukar pula arah dan gaya tarik menariknya. Dengan cara seperti ini, arus bolak-balik secara konstan membalikkan dorongan magnet antara void-soil atau lilitan dan magnet permanen. Proses inilah yang mendorong coil kembali dan begitu seterusnya dengan cepat. Sewaktu coil bergerak, ia mendorong dan menarik speaker kon. Hal tersebut menggetarkan udara di depan speaker dan membentuk gelombang suara sehingga suara keluar dan dapat terdengar oleh user sesuai yang telah diinstruksikan melalui komputer. Apa itu EVO? EVO adalah sebuah sertifikasi yang diberikan Intel untuk laptop-laptop yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat. EVO merupakan sebuah standarisasi terbaru dari Intel untuk perangkat laptop. Standarisasi EVO memastikan laptop tetap responsif saat digunakan walaupun menggunakan tenaga baterai, punya daya tahan baterai yang panjang, punya konektivitas berkecepatan tinggi, layar dan audio berkualitas, serta desain bodi tipis dan ringan sehingga nyaman dibawa kemanapun pergi. Untuk mendapatkan label Intel EVO, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi produsen agar mendapatkan sertifikat EVO. Apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi? Persyaratan yang harus dipenuhi produsen agar mendapatkan sertifikat EVO seperti menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 Core i5 atau i7 dengan Intel Iris Xe graphic. Yang kedua, menggunakan RAM minimal 8GB dual channel, SSD NVMe 256GB, layar Full HD dengan ukuran antara 12-15 inci, bingkai layar tipis, tebal bodi maksimal 1-5 cm, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya, kita akan membahas prosesor secara lebih rinci. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer. Dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Letak sebuah prosesor adalah pada soket yang telah disediakan di bagian motherboard, seperti di gambar yang saya tampilkan. Cara kerja prosesor dengan menjalankan sekumpulan instruksi mesin
yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan. Berdasarkan instruksi itu, prosesor melakukan 3 hal dasar, diantaranya menggunakan ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Mikroprosesor modern mengandung floating point unit yang dapat melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar. Yang kedua, prosesor memindahkan data dari suatu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Sederhananya, cara kerja prosesor intinya ialah menerima umpan ataupun perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Ketika prosesor bekerja, maka tidak bisa terlepas dari komponen peralatan pendukung lainnya seperti hard disk dan memori RAM. Fungsi prosesor diibaratkan seperti otaknya komputer yang akan memberikan data, kemudian memprosesnya, lalu outputnya dikirim kembali ke memori ataupun hard disknya. Intel Core i5 generasi 11 memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, Intel Hyper-Threading memberikan user 4-way dan 8-way dalam pemrosesan multitext yang mengizinkan setiap core pada prosesor untuk bekerja pada 2 pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada Intel Turbo Boost, yaitu meningkatkan performa dengan meningkatkan frekuensi core sesuai dengan permintaan pemakaian secara otomatis. Yang ketiga, Intel XD Graphic. Grafik yang sudah high definition dibandingkan dengan Intel Graphic pada Core 2 Duo. Nah, pada Core i grafiknya sudah jauh lebih bagus karena sudah XD. Yang keempat, maksimum memori pada RAM hingga 16 GB. Solid State Drive atau bisa disebut SSD adalah perangkat penyimpanan generasi baru yang digunakan di komputer atau laptop. SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional dengan menggunakan memori berbasis flash. SSD terletak pada motherboard yang telah disediakan. SSD berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai jenis data, mulai dari foto, video, dokumen, dan lain sebagainya. Tidak hanya bisa menyimpan file saja, SSD juga sanggup digunakan untuk menyimpan OS. Bahkan SSD juga bisa bertugas sebagai disk booting utama guna menjalankan sebuah komputer. Cara kerja SSD dengan cara menggunakan jenis memori flash yang serupa dengan RAM. Meski memiliki banyak kemiripan dengan RAM, ternyata ada juga hal yang berbeda antara RAM dan SSD. RAM hanya menyimpan memori secara sementara, sedangkan SSD menyimpan data secara permanen. Jadi, meski PC dimatikan, data akan tetap tersimpan dengan aman. SSD NVMe memiliki speed yang cukup signifikan. SSD NVMe diklaim bisa 3 kali lebih cepat dari SSD SATA M.2. Ini disebabkan karena SSD NVMe menggunakan teknologi NVMe. Teknologi ini adalah perkembangan standar AHCI, Advanced Host Controller Interface, yang membuat performa SSD NVMe akan lebih cepat dibandingkan jenis SSD SATA. Keunggulan SSD NVMe memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dapat mencapai 3500 Mbps, ukuran sangat ramping dan kompak, sejajar dengan motherboard, efisien dalam penempatan. Wireless and networking pada laptop Acer Swift 3 Infinity 4
menggunakan Intel Wireless Wi-Fi 6AX201. Adaptor Intel Wi-Fi 6AX201 mendukung teknologi 2x2 Wi-Fi 6, termasuk fitur baru seperti mengunggah serta mengunduh OFDMA dan 1024 QAM, menghadirkan kapasitas jaringan yang lebih baik, serta dukungan Bluetooth 5.2. Intel Wi-Fi 6AX201 memiliki kecepatan maksimal 2,4 Gbps. Selain itu, Intel Wi-Fi 6 memungkinkan kecepatan nirkabel tercepat untuk PC, performa yang lebih responsif, dengan keamanan dan keandalan yang lebih baik, terutama di lingkungan yang padat. Keuntungan mencakup mengunggah dan mengunduh dengan cepat, latensi lebih rendah, dan masa pakai baterai lebih lama, dibandingkan dengan solusi yang mendukung 802,11 AC. Fungsinya yaitu menghubungkan jaringan tanpa kabel. Artinya, kita bisa menerima sinyal dari perangkat lain yang di-share, mulai dari Wi-Fi. Bahkan untuk tapping hotspot melalui smartphone pun bisa digunakan. Beberapa cara kerja yang dilakukannya diantaranya seperti mendeteksi sekitar jaringan Wi-Fi, apakah ada jaringan yang masuk yang bisa dihubungkan melalui laptop. Jika sudah ada jaringan yang masuk, kita tinggal koneksikan saja pada jaringan itu sendiri. Namun, terkadang ada yang memerlukan alamat IP unik. Sinyal yang awalnya adalah sinyal digital, maka akan diubah menjadi sinyal radio. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan tata letak wireless card pada laptop. Ini adalah keadaan laptop yang sudah dibalik keadaannya sehingga tata letak wireless card berada di pojok kanan atas. Cara pasangnya yaitu tempatkan wireless card pada slot yang sudah tersedia, lalu eratkan menggunakan bab.